Peristiwa Ras Dengklok sampai penyusunan teks proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Ras Dengklok dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di satu sisi, golongan muda ingin cepat memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan Jepang, dan di sisi lain golongan tua menginginkan kemerdekaan Indonesia dikonsultasikan dengan Jepang dan diolah dalam PPKI untuk menghindari pertumpahan darah. Tanggal 16 Agustus 1945 dini, sekitar jam 4 sejumlah antara lain Soekarni, Cain Saleh memaksa Soekarno-Hatta dan Ras Dengklok, Ir Soekarno, Dr. Mohatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di Rumah Laksmana Maheda di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, di Museum Perumusan Naskah Proklamasi tentang penyusunan naskah proklamasi dan pengetikan naskah proklamasi oleh Sayuti Melik. Proklamasi dilaksanakan oleh kemudian dilanjutkan dengan upacara singkat di Jalan Pegagan Timur nomor 56 atas nama bahasa Indonesia. Soekarno dan Mohatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Politik Indonesia memiliki kedaulatan baik di mata internasional ataupun di Indonesia sendiri, bebas menentukan nasib sendiri. Ekonomi tidak tergantung dan ditindas bangsa lain, bisa merancang pembangunan demi kesejahteraan sosial. Sebagai rakyat yang merdeka, tidak lagi menjadi kelas 2 atau 3 kepada sederajat dengan bangsa lain. Budaya mengembangkan kebudayaan Indonesia sesuai nilai dan martabat bangsa. Pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI 8-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thalia Sely Silvana, kelas 1 akuntansi 1. Saya ingin mempresentasikan perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Pertempuran Medan Area. Jalan pertempuran pada 1 Desember 1945, pasukan sekutu memasang papan Villek Bouderies. Pada 10 Desember 1945, pasukan Nagas dan Nica menyerang kota Medan. Pemerintah Republik Indonesia di kota Medan mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pemarang Riantar. Perjuangan terus dijatuhkan dengan membentuk Komandaris Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1946. Pertempuran Ambalawa. Latar belakang: pada 20 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Badali tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Para Nais yang membonceng pasukan sekutu mempersenjatai para tawanan perang Jepang. B. Jalan pertempuran. Pada 26 Oktober, pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat. Pada 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Badali. Untuk menghilangkan pertempuran, terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Badali. Pertempuran Surabaya. Latar belakang: pada 25 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi dengan tugas utama melepaskan para tawanan perang Jepang. Pasukan sekutu menyebarkan pamflet yang menyerah senjata yang telah dirompang. B. Jalan pertempuran. Pada 27 Oktober 1945, pasukan sekutu